Cordelia dari Manajemen 3E akan memaparkan materi mengenai pasar. Oke, langsung saja. Pasar dan pemasaran adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, karena mempunyai hal ketergantungan yang tinggi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Maka setiap terdapat aktivitas pasar selalu diikuti dengan pemasaran, dan setiap aktivitas pemasaran merupakan bagian dalam mencari atau pembentukan dalam pasar. Pasar secara sederhana bisa diartikan menjadi tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti bahwa pasar adalah tempat ataupun lokasi. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, pembeli dan penjual tidak wajib bertemu pada suatu tempat ataupun lokasi hanya untuk melakukan transaksi. Namun, melalui sarana elektronik seperti handphone ataupun laptop, melalui internet, dalam melakukan transaksi itu bisa terjadi. Pasar juga bisa diartikan menjadi suatu mekanisme yang terjadi antara penjual dan pembeli atau tempat terjadinya antara permintaan dan penawaran, di mana permintaan ini merupakan jumlah barang dan jasa yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Sedangkan penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen dalam berbagai tingkat harga dalam suatu waktu tertentu. Jumlah permintaan dan penawaran dan jenis barang yang terdapat pada pasaran saat ini bisa dijadikan dasar dalam mengetahui struktur pasar atau produk atau jasa. Maka menggunakan struktur pasar yang dibutuhkan dalam produk atau jasa tadi diluncurkan supaya strategi pada kebijakan mengenai pemasaran yang diambil benar-benar sempurna dan terdapat sasaran dalam mengenal struktur pasar dengan melihat jumlah perusahaan yang terdapat pada bidang industri yang memberikan suatu barang atau jasa. Perkenalkan, nama saya Kania Barokah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, dan di sini saya akan berbicara mengenai tentang pemasaran. Apa sih itu pemasaran? Pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang mencakup individu atau kelompok guna untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan atau inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Kemudian apa sih konsep pemasaran atau apa sih pemasaran dalam perspektif Islam? Nah, merupakan sebuah disiplin atau bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholders dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad-akad dan prinsip-prinsip muamalah atau sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, artinya apa? Pemasaran dalam Islam adalah sebuah disiplin atau bisnis strategis dalam rangka menciptakan value yang dihasilkan dari proses penawaran dan permintaan yang dibingkai di atas akad-akad Islam yang tertuang dalam konstitusi syariat. Rekan mahasiswa mungkin sudah tahu mengenai tentang kaidah usuliyah yang mengatakan bahwa al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadkhul dalil ala tahrim. Artinya apa? Pada prinsipnya seluruh aktivitas muamalah seperti pemasaran ini dibolehkan dalam Islam sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi, artinya proses pemasaran itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Contohnya seperti membuat iklan, kemudian melakukan promosi, memberikan diskon, memberikan hadiah, itu boleh dalam Islam sampai ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya seperti apa? Seperti kita melakukan promosi tapi dengan tipu daya, atau kita melakukan promosi yang
mengandung spekulatif. Spekulatif itu apa? Ketika kita berbicara tidak sesuai dengan kenyataannya, seperti itu bisa disebut sebagai tadi tipu daya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Jadi promosi di dalam Islam itu boleh-boleh saja, asalkan tidak ada atau tidak ada dalil yang mengharamkannya gitu. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya gitu. Perkenalkan, nama saya Devin Saputra. Di sini saya akan memaparkan materi tentang strategi pemasaran Islam. Pengertian strategi ada beberapa macam sebagai dikemukakan oleh para ahli. Kata strategi berasal dari kata stragos, dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari stratos dan atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi punya dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi, pada dasarnya, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya, pengertian nasabah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok Perbankan, Pasal 1 mendefinisikan nasabah. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Sedangkan menurut Kashmir, bahwa nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual ditawarkan oleh bank. Perkenalkan, nama saya Yesus Manapullah, NPM 2101214. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan pernyataan mengenai bagaimana suatu merek, lini produk mencapai tujuannya. Sementara menurut Tool dan Kell mendefinisikan strategi alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. Pada dasarnya, strategi pemasaran memberikan arah dalam kaitannya dengan variabel-variabel seperti segmentasi pasar, identifikasi pasar sasaran, positioning, elemen bauran pemasaran, dan biaya bauran pemasaran. Strategi pemasaran merupakan bagian integral dari strategi bisnis yang memberikan arah pada suatu fungsi manajemen suatu organisasi. Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk dapat tetap hidup dan berkembang. Tujuan tersebut hanya dicapai melalui usaha mempertahankan dan meningkatkan keuntungan atau laba perusahaan. Usaha ini hanya dapat dilakukan apabila perusahaan mempertahankan dan meningkatkan produknya melalui usaha mencari nasabah atau customer, serta usaha menguasai pasar. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila pemasaran perusahaan melakukan strategi yang mantap untuk dapat menggunakan kesempatan atau peluang yang ada di dalam pemasaran, sehingga posisi atau kedudukan perusahaan di pasar dapat dipertahankan dan sekaligus ditingkatkan. Dalam penyusunan strategi pemasaran, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar secara umum adalah kualifikasikan konsumen yang tersebar di pasaran. Segmentasi ini berguna untuk mengkelompokkan mereka pada suatu kesatuan. Pengelompokan tersebut menjadi fokus sasarannya. Yang kedua, targeting. Targeting merupakan proses menentukan siapa nasabah atau customer dan berapa banyak yang ditawarkan produk yang akan kita jual. Proses ini mempertimbangkan segmentasi nasabah, kesesuaian produk yang ditawarkan. Yang ketiga, positioning. Positioning merupakan proses menentukan posisi produk sedemikian rupa sehingga pasar yang menjadi sasaran mengenal tawaran dan ciri khas perusahaan. Melalui proses segmentasi ini menetapkan target dan melakukan proses memposisikan produk pada pasar yang benar. Upaya memasarkan produk akan menjadi mudah dan jelas. Saya di sini akan menjelaskan dasar hukum jual beli dalam Islam. Jual beli dalam
Islam diperbolehkan menurut Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama. Ini artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada hukum apapun. Al-Quran juga sudah menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257 yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan yang baik, dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala juga melarang jual beli yang ada unsur ribanya ataupun dapat merugikan orang lain. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 telah disebutkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan jangan dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka di antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan manusia memakan atau memperoleh hartanya dengan cara yang batil, baik dengan cara mencuri, menipu, merampok, atau korupsi. Perolehan harta dibenarkan dengan jalan perniagaan atau jual beli ataupun berbisnis atau sejenisnya. Nabi Muhammad sangat menganjurkan umatnya untuk berbisnis karena berbisnis dapat menimbulkan kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga dan tanpa ketergantungan kepada orang lain. Beliau pernah berkata, berdaganglah kamu, sebab dari 10 bagian penghidupan, 9 diantaranya dihasilkan dari berdagang, di mana telah dijelaskan dalam Al-Quran, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Adapun hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan yang artinya dari Rifa'ah bin Rifa'i radhiyallahu anha bahwasannya Nabi Muhammad ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bazzar dan ditasihkan oleh Hakim. Maksud mabrur ini dalam hadis tadi adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu yang dapat merugikan orang lain. Ya, yang tadi telah dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Baqarah bahwa berniaga itu dibolehkan asal terhindar dari riba dan merugikan orang lain seperti merampok, mencuri, korupsi, dan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Dian Mulyana, saya dari kelas manajemen 3E. Saya di sini akan menyampaikan tentang rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Dalam Islam, berdagang adalah salah satu jalan membuka pintu rezeki paling baik. Seorang muslim yang berdagang dengan mengikuti syariat agama akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Dalam berdagang tentunya ada aturan berupa rukun dan syarat jual beli yang wajib kamu taati. Senantiasa berdoa dan mengikuti syariat Islam adalah dua hal yang sangat penting. Adapun syarat jual beli dalam Islam yaitu yang pertama, penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridho, tidak ada paksaan dari salah satu pihak. Yang kedua, pembeli dan penjual harus sudah dewasa, cakap dalam kondisi sadar, artinya tidak boleh ada tindakan menipu, mengelabui, atau membohongi salah satu pihak. Yang ketiga, adanya akad atau kesepakatan jual beli, sehingga keduanya mengetahui dengan sadar bahwa telah melakukan transaksi. Yang keempat, barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual. Artinya bukan barang curian,
pinjaman, atau barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain. Yang kelima yaitu barang yang diperjualbelikan bukan yang diharamkan dalam Islam. Dan yang keenam, harga jual harus jelas dan transparan. Penjual dan pembeli harus jujur dengan harga jual yang disepakati. Selain syarat jual beli, ada rukun jual beli yang juga perlu kamu ketahui. Rukun sendiri berarti hal-hal yang harus ada saat jual beli berlangsung. Adapun rukun jual beli dalam Islam yaitu pertama, adanya pihak yang bertransaksi. Artinya harus ada atau hadirnya penjual dan pembeli. Jika salah satu pihak tidak ada, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Yang kedua, adanya barang atau objek jual beli. Jual beli adalah proses tukar menukar, artinya barang atau objek yang diperjualbelikan harus ada saat transaksi ini berlangsung. Yang ketiga, harga yang disepakati. Jika semua pihak yang terlibat dan barang jual beli sudah ada, maka perlu ada kesepakatan harga. Kesepakatan harga ini harus dilakukan dengan sadar dan jujur oleh kedua pihak. Yang terakhir yaitu adanya proses akad. Akad adalah proses serah terima barang dari penjual pembeli. Proses ini diawali dengan disepakatinya harga jual, kemudian diserahkannya uang dan barang ke masing-masing pihak. Akad ini bisa disertakan dengan bukti tertulis seperti nota, faktur, atau kwitansi. Sekian materi dari saya. Teori penawaran. Teori penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Hubungan antara jumlah penawaran barang dan jasa dinyatakan dalam hukum penawaran, yaitu perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah yang ditawarkan. Artinya apabila harga naik maka penawaran akan meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila harga turun maka penawaran juga akan menurun. Dan dalam penawaran Islami, menurut Ibnu Khaldun bahwa kenaikan dalam penawaran akan menyebabkan kenaikan harga. Demikian pula sebaliknya. Dari rendahnya harga akan merugikan perajin dan pedagang sehingga mereka akan keluar dari pasar. Sedangkan akibat dari tingginya harga akan menyusahkan konsumen, terutama kaum mayoritas miskin. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa harga rendah untuk kebutuhan pokok harus diusahakan tanpa merugikan produsen. Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 20, "Ni'amahu 'alaikum wa asba'a al-ardi fil wa masmawati fi malakum saharallahu anna turu wa alammu memberi kitabi wala huda wala alaihim bi ghairillahu fi yujadilu mananasi wa mina wa batinatan dohir." Artinya, tidaklah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu, dan menyempurnakan nikmatnya untuk lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Maka dalam surat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan alam untuk dimanfaatkan keperluan manusia dengan sebaik mungkin. Dalam konsep Islam, mencegah kerusakan nafsadah lebih utamakan daripada memperbaiki kerusakan dari suatu produk tersebut. Tentu berpengaruh terhadap fungsi penawaran barang dan jasa. Adapun faktor yang menentukan: 1. Harga barang yang ditawarkan, 2. Harga barang lain, 3. Harga faktor produksi atau bahan produksi, 4. Kebijakan pemerintah, yang terakhir jumlah penjual yang ada. Hukum penawaran merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan mengenai sifat hubungan suatu harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam hukum ini, prinsipnya adalah bagaimana keinginan penjual untuk menawarkan barang apabila harga dalam konteks ini. Nama saya Muhammad Septiana dari kelas manajemen 3F. Saya akan menjelaskan sekilas tentang jual beli dalam Islam. Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan
Ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli. Di dalam Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam, bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu dan berpedoman pada ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu lakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam. Salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan al-bai'ah, al-tijarah, dan al-mubadalah. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya. Kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dituntut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori permintaan. Dalam ilmu ekonomi, permintaan disebut dengan istilah demand, yang berarti suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta dalam suatu pasar tertentu dengan tingkatan harga dan tingkatan pendapatan dalam periode tertentu. Dalam permintaan Islam berprinsip pada entitas utama, yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dari Allah SWT. Konsep permintaan dalam Islam ini menilai sesuatu yang tidak semuanya bisa untuk digunakan maupun dikonsumsi, yang dibedakan antara halal atau haram. Dan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 88, yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi teori yang menerangkan adanya hubungan antara permintaan terhadap harga ini merupakan pernyataan positif yang biasanya kita kenal dengan teori permintaan. Teori permintaan itu ialah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya. Apabila permintaan itu naik, maka harga itu juga relatif akan naik. Begitupun sebaliknya, apabila permintaan itu turun, maka harga itu relatif juga akan turun. Jadi dalam permintaan, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita, bukan hanya sekedar menuruti segala keinginan kita. Karena semakin besar permintaan kita terhadap suatu produk, otomatis sumber dayanya pun bisa mengakibatkan kelangkaan bahan produksi. Permintaan seseorang yang terhadap suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu: yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain merupakan barang substitusi atau barang komplementer. Yang ketiga, pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, selera masyarakat. Yang kelima, jumlah penduduk. Dan yang terakhir adalah ramalan keadaan di masa mendatang. Mungkin segitu presentasi mengenai teori permintaan dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok pasar. Kelompok pasar terdiri dari 4, yaitu yang pertama, pasar konsumen. Pasar konsumen adalah pasar di mana orang dapat membeli atau menerima barang dan jasa untuk konsumsi mereka sendiri. Yang kedua, pasar industrial. Pasar industrial adalah pasar di mana suatu pihak yang membeli barang dan jasa digunakan kembali untuk atau disewakan kepada pihak lain untuk memproduksi barang dan jasa lain dan mendapatkan keuntungan. Untuk yang ketiga, pasar reseller. Pasar reseller adalah pasar
bagi individu dan organisasi yang menjual kembali barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat, pasar pemerintahan. Pasar pemerintah. Pasar pemerintah adalah pasar bagi pemerintah yang membeli atau menyewakan barang dan jasa untuk menjalankan fungsi dasarnya. Cukup sekian penjelasan dari saya.